Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan prinsip animasi yang kemarin. Nah, kemarin kan sampai 4. Sekarang kita lanjut yang kelima, slow in and slow out. Nah, hampir sama dengan prinsip spacing yang berkaitan pada akselerasi dan delerasi. Dalam prinsip ini juga menegaskan bahwa setiap gerakan yang ada pada karakter harus memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Nah, slow in ini adalah slow ini terjadi ketika sebuah gerakan yang awalnya lambat kemudian menjadi azan cuy. Nah, slow in ini terjadi ketika gerakan yang awalnya lambat kemudian menjadi cepat. Kalau slow out terjadi ketika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian kian melambat. Nah, prinsip yang keenam itu secondary action atau gerakan penutup. Ya, ini gerakan tambahan yang bertujuan untuk memperkuat gerakan utama supaya karakternya tampak lebih realistik. Perlu diketahui bahwa gerakan tambahan ini tidak boleh melebihi gerakan utama ya. Misalnya pada gerakan melangkah, posisi tangan harus dapat mengimbangi langkah kaki. Begitu pula dengan posisi pinggang yang akan ikut berputar ketika badan tengah condong bergerak ke kanan maupun ke arah kiri. Nah, prinsip yang ketujuh itu arc. Tepatnya itu arc of movement. Nah, arc of movement ini sebuah gerakan yang mengikuti pola berbentuk lengkung, bisa lingkaran, elips, atau parabola. Nah, prinsip ini biasanya digunakan pada karakter yang akan bergerak melempar bola, sehingga keberadaan arc ini ditunjukkan pada lintasan tangan atau lintasan gerak bola di udara. Contoh lain adalah ketika seseorang animator hendak membuat karakter yang menggelengkan kepala, maka gerakan yang dihasilkan akan sedikit melengkung ke arah atas atau bawah hingga membentuk lingkaran. Nah, prinsip yang ke-8 tuh follow through and overlapping action. Nah, prinsip follow through adalah ketika bagian tubuh tentu tetap bergerak meskipun karakter tersebut telah berhenti bergerak. Misalnya ketika kepala menoleh ke arah kanan, maka rambut ikut bergerak. Sementara overlapping adalah ketika gerakan saling mendahului. Misalnya ketika terdapat karakter hewan yang tengah melompat, sesaat setelah melompat, telinganya masih bergerak-gerak meskipun gerakan utama telah berhenti. Nah, prinsip yang ke-9 itu strike ahead and pose to pose. Nah, prinsip strike ahead ini berupa membuat animasi dengan cara menggambarnya satu persatu, frame by frame, dari awal hingga akhir. Penggunaan prinsip ini meskipun terkesan boros waktu, tetapi kualitas gambarnya tetap konsisten, sebab hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Prinsip strike ahead juga membutuhkan improvisasi dari sang animator, sehingga hasil gerakan pada karakternya pun terlihat lebih natural. Sayangnya, tanpa disadari pula oleh sang animator, melalui prinsip ini tak jarang gambar karakternya dapat membesar maupun mengecil. Sementara prinsip pose to pose adalah pembuatan animasi dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya, in between atau interval antar keyframe akan digambar oleh animator lainnya. Cara ini justru lebih hemat waktu karena melibatkan banyak sumber daya, sehingga tak jarang diterapkan pada industri animasi. Nah, prinsip yang ke-10 itu staging.
Staging dalam prinsip animasi ini meliputi akan bagaimana lingkungan di sekitar karakter diciptakan untuk mendukung suasana dari sebagian atau keseluruhan scene. Maka dari itu, prinsip ini sangat mengacu pada sinematografi dan siluet dari karakternya. Jika berkaitan dengan siluet karakter, maka berkenaan dengan bagaimana posisi kamera dalam pengambilan gambarnya. Jika kamera berada pada posisi bawah, maka dapat membuat karakter terlihat besar dan menakutkan. Sementara itu, jika posisi kamera berada di atas, justru kebalikannya akan membuat lebih kecil dan terlihat bingung. Posisi yang paling efektif adalah berada di samping, sehingga nantinya karakter akan terlihat dinamis dan menarik. See? And you're driving me nuts. I'm a nervous wreck. Look. Please, chum, take it easy. Lay off the noise, huh? Because if I hear one more sound, I'm gonna skin you alive. Get it? Now scram! Nah, prinsip yang ke-11 itu exaggeration atau pendramatisir wujud animasi. Prinsip ini lebih menekankan gerakan animasi yang memiliki unsur dramatis, bahkan cenderung hiperbola. Prinsip yang satu ini biasanya diterapkan dalam animasi dengan genre komedi, sehingga membutuhkan gerakan dramatis yang cenderung ekstrim, terutama pada ekspresi tertentu. Singkatnya, melalui prinsip ini, karakter akan lebih lebay, tetapi justru itulah daya tariknya. Nah, prinsip yang ke-12 itu appeal. Prinsip appeal berkaitan dengan gaya visual animasi. Melalui prinsip ini, bahkan tak jarang penonton akan dapat mengidentifikasikan dari mana asal animasi tersebut. Coba lihat kembali animasi Doraemon, SpongeBob SquarePants, hingga Ade dan Sopo Jarwo. Pasti memiliki gaya visual yang berbeda kan? Nah, appeal ini biasanya mencakup pada style, warna, dan 3D. Oke, mungkin sekian video saya tentang prinsip-prinsip animasi. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas, jangan spoiler. Nah, thanks for watching.